Xiao Yan memandang Xiao An saat aku menoleh, mataku sedikit rumit. Meski yang muncul di gua penciptaan ini hanyalah ilusi. Tapi ini sangat nyata, dan semua yang saya alami semuanya mengandung kebenaran. Adapun kebenarannya, itu tergantung bagaimana Xiao Yan melakukannya, sama seperti dia bisa menyaksikan anak ini dimakan serigala lapar ini juga merupakan cara yang berbeda sama seperti bayi yang baru lahir di daratan, Xiao Yan memilih untuk melindungi sekalipun Anda mengetahui hasil akhirnya, Anda tetap tidak bisa mengubahnya, dia akan tetap membuat pilihannya sendiri tanpa ragu-ragu melihat ketekunan anak ini, Xiao Yan tahu untuk manusia tidak mungkin berhasil mendaki gunung ini. Dan saat gunung-gunung semakin tinggi mendaki di tengah angin dan salju bahkan lebih sulit lagi Xiao An terjatuh lagi dan lagi, kelima jarinya berlumuran darah bagaimana seorang pemuda bisa memiliki ketekunan seperti itu. Sudah sangat sulit saat ini, Xiao An sedang mendaki gunung dengan susah payah, bukankah ini merupakan contoh perjalanan langkah demi langkah Xiao Yan menuju posisinya sekarang? Sampai kelelahan, Xiao An telah menghabiskan seluruh kekuatannya tapi baru mendaki sepertiga dari perjalanan, mendaki gunung jauh dari puncak gunung setelah mencapai batas kekuatannya, Xiao An jatuh dari gunung. Xiao An, yang telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir dari tubuhnya, juga memiliki pikiran kosong. Langsung pingsan saat koma, Xiao An bermimpi dia melihat pasangan dengan wajah pucat dan otot kurus, tidak makan dalam waktu lama menyebabkan berat badan turun, hanya menyisakan kulit dan tulang. Mereka berjalan perlahan sambil menggendong seorang anak yang baru lahir di pelukan mereka. Sesampainya di kaki gunung yang tinggi ini, wanita itu menggendong bayi laki-lakinya erat-erat sangat enggan untuk pergi. Di bawah kenyamanan pria wanita itu akhirnya menempatkan putranya yang masih kecil di kaki gunung, kemudian dia berlutut dan beribadah terus-menerus ke arah pegunungan. Akhirnya dibiarkan, pasangan itu sudah terbaring dalam genangan darah. Darah dibilah sekelompok tentara belum mengering melihat sekeliling, ada mayat di mana-mana di sini selama perang. Bahkan warga sipil pun tidak luput tangisan anak kecil itu menarik perhatian serigala lapar pria itu menggendong putranya yang masih kecil. Dan inilah jawaban yang diinginkan Xiao An. Xiao An berangsur-angsur terbangun dari tidurnya, sama seperti sebelumnya tidak peduli seberapa parah lukamu, Anda akan disembuhkan segera setelah Anda bangun kali ini pun sama, meski masih ada noda darah di tubuhku namun nyatanya, semua lukanya sudah pulih, ayah, apakah kamu ingin terus berjalan? Xiao An tahu segalanya tapi dia tetap tidak mengubah apapun tentang gelar Xiao Yan. Bahkan persahabatannya semakin kuat, gunung dan sungai ini sangat besar. Ayah, ayo ajak kamu melihatnya. Xiao Yan mengangguk dan Xiao An tersenyum. Di matanya, ayahnya tidak ada hubungannya dengan dunia. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menjadi begitu agung. Xiao Yan tidak mengajari Xiao An metode kultivasi apapun. Dia membawa Xiao An ke banyak gunung, lihatlah jarak antara langit dan bumi dan rasakan kehidupan tantang banyak gunung yang menjulang tinggi. Setiap pendakian ke puncak adalah sebuah terobosan. Dan Xiao Yan dengan cara ini biarkan Xiao An mengalami jalur kultivasi sebagai manusia fana. Segala macam kesulitan dan rintangan, akhirnya kepahitan pun berakhir beberapa tahun kemudian. Xiao An akhirnya menggunakan kekuatannya sendiri naik ke puncak gunung padahal pendakian ini memakan waktu berbulan-bulan. Tapi dia tahu bagaimana cara berhenti sejenak, berdiri di puncak gunung ini di depan saya ada lautan awan yang jernih dan tak terbatas. Ini seperti mencapai puncak awan berada di dunia surga dan bumi. Niat agung ini menyebar ke Xiao An, dia membuka tangannya dan menutup matanya untuk mendengarkan dan menikmati momen tersebut. Setelah melihat gunung dan sungai ini, apalagi yang ingin kamu lakukan? Xiao Yan tetap menghormati pilihan Xiao An. Tepatnya, dia ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Xiao An. Seorang manusia fana dalam hidupnya, aku ingin menjadi raja selamanya, Xiao An berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi raja dalam hidupku.
Xiao Yan mengangguk. Anehnya, Xiao An tidak memilih jalur kultivasi ini. Xiao An sepertinya tahu tidak peduli apapun permintaan, ayahnya semua bisa dicapai memasuki dunia lagi. Xiao An menjadi pemimpin suatu negara dalam sekejap mata, usianya telah menginjak 30 tahun, kemudahan telah lama memudar di bawah kendalinya, ia menganjurkan perdamaian dan kemakmuran. Saya pikir saya bisa menenangkan saat-saat sulit seperti ini. Biarkan dunia menjadi damai, namun perang masih belum bisa dihentikan, dan kekuatan koalisi negara lain meluncurkan serangan ke negara yang dikuasai oleh Xiao An. Kota ini hancur dan negaranya hancur. Selendang Xiao An terbentang dan dia terlihat sedih. Dia melihat ke langit dan tersenyum masam. Di atas aula utama, tentara berdatangan, beberapa pedang tajam ditempatkan di leher Xiao An. Ayah, kenapa aku masih belum mengerti? Setelah Xiao An selesai berbicara, angin sepoi-sepoi datang. Semua orang sudah tenang seolah-olah waktu berhenti. Sulit bagi kekuasaan kekaisaran untuk mengubah dunia sekuler, sama sulitnya bagi manusia untuk melawan surga. Senang rasanya melihatnya. Ayo pergi, Raja kehidupan ini sudah selesai. Sosok Xiao Yan muncul. Xiao An sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dia terlihat lebih tua dari Xiao Yan. Xiao Yan membantu Xiao An berdiri bahwa dia keluar dari istana memasuki dunia sekuler kembali, memberi Xiao An pemahaman yang mendalam tidak lebih heroik dari tahun lalu. Kemudian dilanjutkan ke gunung dan sungai. 100 tahun kemudian, Xiao An duduk di kursi bambu, mata redup dan nafas pendek. Ayah, apakah memang ada kehidupan setelah kematian di dunia ini? Xiao Yan berdiri di sampingnya. Di depan Anda ada sungai dan gunung terindah, memiliki, jawab Xiao Yan tegas. Ayah, terima kasih, hidup ini luar biasa. Xiao An sudah tua dan hidupnya telah berakhir. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengejar keabadian. Suatu hari saya akan berdiri di gunung, melihat ke belakang dan melihat jalan yang telah kita lalui, sesulit apapun itu. Kamu akan selalu tersenyum. Aku malah senang, aku merasa itulah kehidupan yang sebenarnya. Xiao Yan terdiam, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Hidup ini sudah berakhir. Xiao Yan berdiri di samping Xiao An untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Xiao Yan menguburkannya di bawah puncak gunung. Alasan untuk ini, disinilah semuanya berakhir. Xiao Yan sebenarnya sudah mengetahui konsekuensi hari ini ketika dia menggendong bayi itu. Tapi ini adalah pilihan yang dia buat. Meskipun hal ini masih terjadi, Xiao Yan akan tetap membuat pilihan yang sama, melihat jauh ke depan. Semuanya menyedihkan, alam semesta kehidupan kembali ke jalan yang berbeda. Xiao Yan merasa sedih di hatinya, dan dengan kematian Xiao An, hati fana di hati Xiao Yan menghilang lagi. Melihat ke belakang, banyak orang telah lama terkubur dalam kenangan terdalamnya. Kali ini, Xiao Yan mengeluarkan 2 pil keberuntungan khusus dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Meskipun energi dunia sangat halus, tapi Xiao Yan bisa merasakan keberuntungan akan datang. Tapi ada hubungan halus dengan dunia kuno yang abadi dan iblis ini. Keberuntungan didapat di dunia kuno. Keabadian dan iblis secara alami, itu juga milik dunia kuno. Keabadian dan iblis, tapi cara dia memahaminya adalah milik Xiao Yan sendiri. Yang dipahami Xiao Yan kali ini adalah cara hidup ini adalah naik turunnya, kemenangan dan kekalahan, pasang surutnya juga merupakan hidup dan mati. Aura Xiao Yan tiba-tiba mencapai langkah ke-6, antara pemahaman dan berdasarkan langkah ke-6, ini melangkah lebih jauh. Meski saya tidak bisa merasakan kehadiran energi dunia, tapi Anda bisa merasakan kekuatan abadi yang terus-menerus menyatu ke dalam daging dan tulang.